Bersedia kalau besok dipanggil Mabes Polri? Sedia. Siap? Siap. Mbak Cecep ridho anaknya dipanggil Mabes Polri besok? Ridho. Ridho anaknya kalau ditahan kalau terbukti bersalah? Ridho, Pak. Ibu ridho? Iya. Nah kemudian ini adalah anak Ibu Ayu, anak Bupati Cirebon, ya kan? Anak Bupati Cirebon. Kemudian Anda bisa membawa Ibu Ayunya ke saya, dipertemukan. Kembali lagi bersama saya di Seputar Artis. Baiklah, kali ini kita akan membahas yang mana PG Cianjur akhirnya mau diperiksa oleh Mabes Polri. Begini videonya. Bersedia kalau besok dipanggil Mabes Polri? Sedia. Siap? Siap. Mbak Cecep ridho anaknya dipanggil Mabes Polri besok? Ridho. Ridho anaknya kalau ditahan kalau terbukti bersalah? Ridho, Pak. Ibu ridho? Iya. Nah, anak Ibu Ayu, anak Bupati Cirebon, ya kan? Anak Bupati Cirebon. Kemudian Anda bisa membawa Ibu Ayunya ke saya, dipertemukan dengan ini dan dites bareng. Itulah tadi video Kang Deddy Mulyadi bahwa dia, keluarganya PG Cianjur dan juga PG tersebut bersedia kalau diperiksa oleh Mabes Polri besok. Dan juga kata Kang Deddy Mulyadi, dia juga akan mempertemukan PG Cianjur dengan mantan bupati kalau memang benar anaknya dan dia mau melakukan tes DNA kembali. Kita lanjut videonya. Yang mendasari ibu tidak percaya itu dulu ibu mengetahui atau mendapatkan informasi tentang apa mengenai Peggy Setiawan Cianjur, bahwa anaknya mantan bupati. Banyak. Ya, banyak. Nggak apa-apa. Ya, ya, salah satunya kan ciri-ciri DPO itu. Penjelasan yang begini, coba. Ya. Ya, salah satunya kan ciri-ciri DPO itu ada memiliki anting. Kenapa buru-buru salah satu antingnya dioperasi, ya, bekas kupingnya salah satunya dioperasi. Kedua, dia katanya tidak pernah main ke Cirebon, tapi dia anggota geng motor di Cirebon, warawiri ke Cirebon. Itu kedua. Ketiga, dia tidak pernah mengenal katanya keluarga ini, apalagi yang namanya Elis, karena Elis itu asisten rumah tangga seseorang dulunya, ya Pak. Elis itu asisten rumah tangga di mana? Ya, dari seseorang pejabat dulunya. Ya, jadi Pak Cecep juga dulu dekat sekali sama orang yang lagi di penjara. Ketiga, yang namanya pernikahan pada waktu itu seorang anak pejabat, di situ dia ada hadir di situ di dalam keluarga situ 2018 lalu hadir, tertangkap kamera, itu baru yang namanya tertangkap kamera. Nah, salah satunya 2018. Elis apa Cecep? Itunya Elis juga ada di sana, kemudian anak-anak yang Pak Cecep itu ada di sana juga, ya kan, pada saat pernikahan yang namanya mantu. Ya, apalagi kalau sekolah itu ibu tadi sebut sekolah tidak terdeteksi. Kalau yang namanya yang ada di yang namanya Cianjur tidak deteksi atas nama orang tuanya Elis dan Pak Cecep, itu tidak terdeteksi yang namanya di Cianjur. Tapi kalau di Cirebon ada, itu satu. Nah, artinya itu yang di belakang ini foto Elis itu yang sekarang Elis yang pinggir ini yang 2018 lalu pada saat pernikahan mantu ini, ya, serah-serahan pada saat itu masih muda. Nah, kenapa sekarang Elis itu ada datanya di situ 1960? Artinya itu yang Elis yang sekarang jadi ibunya Peggy Setiawan Cianjur gitu? Iya. Elis ini sekarang ini kalau memang dia ini dulu punya anak Peggy Setiawan, kenapa 2018 lalu Peggy Setiawan itu enggak bergandengan dengan Ibu Elis? Kenapa bergandengan dengan keluarga yang lagi hajatan? Ya. Nah, kemudian kalau sekolah dulu pernah beredar apa screenshot dari status Facebook Peggy Setiawan, ya, yang speed apa tuh, ya, itu ada yang tulisannya lulus SMK N1 Mundu Cirebon. Itu konfirmasi enggak hal itu bener apa enggak?
Iya, ya kita ada kan melihat dari angka nomor ijazah ya. Nomor ijazah itu tidak deteksi dari Kesatuan Cianjur ya, pendidikan Cianjur. Dari nama orang tua sampai ijazahnya itu kan nggak ada tercatat di ini, di yang namanya kesatuan. Itu juga yang membuat kita curiga kenapa belum disidik jari. Geng motor kesana kemari ya, bisa mampu uangnya besar ya, sedangkan untuk tebus ijazah nggak bisa. Untuk 8 tahun. 8 Oke. tahun ijazah didiamkan di sana gitu. Oke, jadi atas dasar itu tadi semua yang Ibu jelaskan, sehingga Ibu tidak percaya Tidak hasil percaya dengan DNA yang saya. keluar kemarin. Tidak. Ini adalah percakapan antara Ibu Widya dengan pengacara Tony, yang mana Ibu Widya ini yakin sekali kalau Peggy Cianjur itu adalah anak mantan bupati, dan juga Peggy Cianjur ini juga pelaku atau DPO yang dicari polisi selama ini, dan juga Peggy Cianjur ini memiliki semua ciri-ciri DPO yang dikatakan polisi tersebut. Makanya Ibu Widya yakin sekali kalau Peggy Cianjur ini terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Semoga saja cepat terungkap pelaku pembunuhan Vina tersebut. Kita lanjut videonya. Tentu semua dalam proses evaluasi, kita tidak bisa menentukan. Mohon maaf sebelumnya tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada institusi Bapak. Rasanya, seberapa banyak evaluasi yang dilakukan, selama masih menggunakan metode dan cara yang sama, dan menggunakan cara penyidikan yang sama, meskipun berkali-kali diganti penyidik yang akan menangani perkara tersebut, rasanya tidak akan merubah keadaan dan situasi. Tidak akan mampu mengungkapkan perkara dalam sebuah peristiwa. Maka akan lebih bijaksana tidak melanjutkan penyidikan, melainkan kembali ke titik nol. Dimulai dari awal kembali. Baik penyelidikan maupun penyidikan dan lain sebagainya. Karena apabila melanjutkan yang sudah ada, itu tidak akan banyak membantu. Malah makin menyesatkan, Pak. Namun, sebelum memulai penyidikan dan penyelidikan dari nol, alangkah lebih baiknya lakukan pemeriksaan secara intensif dan komprehensif kepada para penyidik dan lain sebagainya yang menangani perkara ini di tahun 2016. Lakukan pemeriksaan secara intensif dan komprehensif. Mintai pertanggungjawaban terhadap perkara yang mereka tangani di saat tahun 2016. Karena hal tersebut akan banyak membantu di saat akan memulai kembali penyidikan, penyelidikan, dan lain sebagainya. Selama hal-hal tersebut tidak dilakukan, rasanya publik tidak bisa menaruh kepercayaan dan keyakinan terkait upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh institusi Bapak. Karena seolah-olah seperti yang sudah-sudah, rasanya masyarakat akan menganggap apa yang dilakukan oleh institusi Bapak seperti mengejar target, namun tidak memiliki rencana yang matang, tidak memiliki tujuan yang jelas, seolah-olah hanya ingin mentersangkakan seseorang dan ingin sesegera mungkin menyelesaikan perkara ini, seolah-olah menutup mata dengan fakta-fakta yang terlihat. Masyarakat menilai akan hal tersebut, maka lakukan hal-hal tertentu yang memang mampu menunjang pengungkapan peristiwa dengan langkah strategis yang tepat. Jangan lagi serampangan, jangan lagi memberi celah untuk melakukan kesalahan yang sama. Bukan harus terlalu berhati-hati, namun rasanya publik menunggu tindak lanjut hal konkret yang mampu dilakukan institusi Bapak. Tentunya bila hal tersebut dapat didukung dan dibarengi profesionalitas dan lain sebagainya, kepercayaan publik lambat laun juga akan meningkat dengan sendirinya. Waktu akan membuktikannya. Namun apabila institusi Bapak lagi-lagi melakukan metode dengan cara yang salah seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, maka bukan lagi titik nadir, rasanya sudah hancur berantakan, Pak.
hanya kinerja yang jujur, bertanggung jawab, dan kredibel serta profesional lah yang mampu meningkatkan tingkat kepuasan dan kepercayaan publik kepada institusi Bapak. Namun selama hal tersebut tidak dilakukan dengan baik, rasanya tidak perlu bicara kepuasan ataupun tingkat kepercayaan publik kepada institusi Bapak. Rasanya dianggap ada pun sudah lebih dari cukup. Besar harapan kami semua, institusi Bapak mampu mengungkapkan peristiwa dan perkara ini dengan jujur, profesional, dan tentunya sefaktual mungkin dan seterbuka mungkin. Dan pastinya kami berharap institusi Bapak mampu dan mau menangkap pelaku yang sesungguhnya, yang benar-benar pelakunya, yang tentunya didukung dengan 2 alat bukti yang cukup dan lain sebagainya, dan tidak melakukan kesalahan yang sama di peristiwa yang sama, di perkara yang sama. Maka kami masih menunggu upaya hukum, langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh institusi Bapak terhadap peristiwa dan perkara ini. Baiklah, maka dapat kita simpulkan dari kakak tadi yang mana memberikan saran kepada polisi agar lebih atau memulai lagi dari nol dalam penyelidikan kasus Vina Cirebon tersebut. Karena penyelidikan pada tahun 2016 yang lalu diduga banyak yang direkayasa. Maka oleh sebab itu lakukan penyelidikan dari nol biar bisa menangkap yang benar-benar pelaku, bukan salah tangkap lagi. Sekian saja informasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu menonton video saya dan semoga murah rezekinya dan sehat selalu. Amin. Terima kasih.